Halo, Sagittarius, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Oke, di video ini aku akan reading nih buat Sagittarius. Kita bahas tentang peruntungan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat ya. Ambil yang bermanfaat aja dari readingan aku dan biarkan sisanya mengalir ya teman-teman. Untuk yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Thank you. Oke, untuk Sagittarius, aku ngelihatnya di sini tuh kalian tuh sedang berada di fase setelah melewati sesuatu yang cukup berat dan melelahkan ya. Ada hal yang mungkin sudah selesai atau sudah sampai di titik di mana kalian tuh tidak bisa memaksakan lagi, tapi setelah itu justru muncul kebingungan seperti kalian tuh belum sepenuhnya tahu harus melangkah ke arah mana selanjutnya gitu ya. Dan aku lihat peruntungan ini bukan tentang bergerak cepat, tapi tentang memberi waktu untuk diri sendiri agar bisa melihat dengan lebih jernih ya. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan saat pikiran tuh masih penuh ya guys. Karena setelah melewati titik terendah, kalian tuh sedang berada di fase jeda. Dan dari jeda inilah arah baru akan mulai terlihat dengan lebih jelas ya. Kalau untuk pekerjaan, aku melihat ada fase atau fase jeda atau istirahat yang cukup penting ya. Mungkin kalian tuh sedang mengambil waktu untuk menenangkan diri, mengatur ulang, atau menjauh sejenak dari tekanan pekerjaan ya bisa jadi. Dan menariknya, setelah fase ini tuh sepertinya ada perubahan yang mulai bergerak, seperti ada peluang baru, perubahan situasi, atau arah yang mulai berputar ke kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi gunakan waktu tenang ini tuh untuk memulihkan energi dan berpikir jernih ya. Karena setelah masa diam dan istirahat itu akan ada perubahan yang membawa peluang baru dalam pekerjaan kayak gitu. Kalau untuk keuangan sih, kalau yang aku lihat dari kartu ini ya guys, ada rasa tertekan dan kecewa yang cukup terasa. Mungkin ada kondisi finansial yang membuat kalian tuh merasa terbatas atau hasil yang tidak sesuai harapan ya. Dan aku lihat di sisi lain, mungkin kalian tuh juga cenderung terlalu fokus nih pada kerugian atau hal yang belum berjalan baik, sehingga sulit melihat peluang yang sebenarnya tuh masih ada gitu ya. Coba deh di sini ubah fokus kalian dan jangan terlalu lama terjebak dalam penyesalan ya. Karena situasi ini bukan tanpa jalan keluar. Kalian tuh hanya perlu keluar dari pola pikir yang membatasi gitu ya, dan mungkin mulai melihat peluang dengan lebih jernih. Kalian perlu itu, guys. Sekarang kita bahas buat yang single dan diteruskan dengan yang berpacaran dan yang sudah menikah ya. Oke. So, aku sudah tarik 6 kartu nih untuk sesi asmara. Aku lihat sih di sini ada keinginan kuat untuk memiliki hubungan yang serius, stabil, dan jelas arahnya ya. Tapi di sisi lain, ada pengalaman atau situasi yang membuat kalian tuh kayak lebih waspada, bahkan sedikit defensif dalam urusan cinta ya. Nah, bisa jadi ada konflik masa lalu atau rasa tidak ingin kalah lagi dalam hubungan, sehingga kalian tuh lebih berhati-hati dalam membuka diri ya kayaknya. Jadi nggak semua hubungan tuh adalah pertarungan. Coba deh lepaskan pola lama yang membuat kalian terlalu menjaga jarak dengan seseorang ya. Kalian, aku lihat sih punya potensi untuk hubungan yang serius, tapi perlu belajar membuka hati tanpa selalu merasa harus bertahan atau melindungi yang berlebihan ya. Kalau untuk yang berpacaran, aku melihat ada energi komunikasi dan kejelasan yang mulai terbuka dalam hubungan ini ya. Jadi kayak ada keinginan untuk mengungkapkan sesuatu dengan jujur, menyampaikan apa yang selama ini dipendam, dan mulai mengarahkan hubungan ke arah yang lebih jelas. Nah, di sisi lain, aku lihat kalian juga punya kemampuan untuk memperbaiki atau membentuk ulang hubungan ini menjadi lebih baik ya. Jadi gunakan komunikasi yang jujur, tapi tetap bijak dan tidak menyakiti.
Jadi kejujuran dan tindakan yang tepat tuh bisa menjadi kunci untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih jelas dan lebih kuat ya. Dan kalau yang sudah menikah ada Knight of Pentacle dan As of Pentacle ya guys. Jadi mungkin nih ada energi yang stabil dan bertumbuh secara perlahan dalam hubungan kalian. Jadi kalian tuh kayak cenderung membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, enggak terburu-buru tapi juga pasti gitu ya. Nah, mungkin ada usaha nyata nih untuk memperbaiki kondisi, baik dari sisi finansial, kehidupan bersama, maupun rencana ke depan. Jadi tetap jaga konsistensi dan komitmen yang sudah kalian bangun, dan hubungan ini berkembang pelan nih, tapi punya fondasi yang kuat untuk jangka panjang ya. Oke, buat teman-teman, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam santu, salam rahayu buat semuanya.